Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah Sana, mahasiswi STAI Alhamidiyah, program studi Pendidikan Agama Islam kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi agama tentang konversi agama. Pendahuluan. Konversi agama secara umum dapat diartikan dengan perubahan agama ataupun masuk agama. Pengertian konversi menurut etimologi, konversi berasal dari kata lain, conversion, yang berarti taubat, pindah, dan berubah agama. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris, conversion, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, konsep konversi agama. Yang kedua, karakteristik konversi agama. Yang ketiga, bentuk konversi agama. Yang keempat, faktor pendorong terjadinya konversi agama. Yang kelima, proses konversi agama, dan yang keenam, dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaan. Pembahasan yang pertama, konsep konversi agama. Pertama, pindah atau masuk keadaan agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang pindah atau masuk agama Islam. Atau sebaliknya, seseorang yang menganut agama Islam pindah atau masuk ke agama Kristen. Yang kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaannya yang ada dalam agamanya. Yang selanjutnya, karakteristik konversi agama. Karakteristik konversi agama ada 4, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. 2. Terjadinya perubahan atau pandangan atau paham-paham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badan, kejiwaan, dan lingkungannya, atau disebabkan oleh petunjuk ilahi. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk konversi agama. Yang pertama, ada tipe volisional atau perubahan bertahap. Maksudnya adalah, konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Perubahan secara bertahap ini biasanya terjadi secara lambat. Orang harus menempuh perjuangan batin secara mendalam untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Konversi agama tipe ini melalui proses. Berapa lamanya proses yang dilalui oleh orang-orang yang melakukan konversi agama tidaklah sama, tergantung kepada kepribadian, pendidikan, dan lingkungan seseorang. Namun, proses ini harus mereka jalani. Merubah sistem kepercayaan seseorang agak sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Yang kedua, ada tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya, perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika
baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Faktor pendorong terjadinya konversi agama. Yang pertama, faktor intern atau dari dalam diri. Faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasingkan diri, betapa bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Yang kedua, faktor pembawaan. Menurut penelitian Swanson dalam Jalaluddin tahun 2010, bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang kedua, faktor ekstern atau dari luar diri. Terdapat apa saja? Yaitu yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga, kedekatan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kerabat, dan lainnya. Kondisi yang demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin, sehingga sering terjadi konversi agama dalam usaha untuk meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat yang merasa hidupnya sebatang kara, keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang. Yang ketiga, perubahan status. Perubahan status yang secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Misalnya, perceraian, keluar dari sekolah, atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, menikah dengan orang yang berbeda agama, dan sebagainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses konversi agama. Yang pertama ada masa tenang. Di saat ini, kondisi jiwa seseorang berada dalam keadaan tenang, karena masalah agama belum mempengaruhi sikapnya. Terjadi semacam sikap a priori terhadap agama. Keadaan yang demikian dengan sendirinya tidak akan mengganggu keseimbangan batinnya, sehingga ia berada dalam keadaan tenang dan tentram. Yang kedua, masa ketidaktenangan. Tahap ini berlangsung jika masalah agama telah mempengaruhi batinnya, mungkin dikarenakan suatu krisis, musibah, ataupun perasaan berdosa yang dialaminya. Hal ini menimbulkan semacam goncangan yang berkecamuk dalam bentuk rasa gelisah, panik, putus asa, ragu, dan bimbang. Yang ketiga, masa konversi. Tahap ketiga ini terjadi setelah konflik batin mengalami keredaan, karena kemantapan batin telah terpenuhi berupa kemampuan menetapkan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun timbulnya rasa pasrah. Yang keempat, masa tenang dan tentram. Masa tenang dan tentram yang kedua ini berbeda dari sebelumnya. Jika pada tahap pertama keadaan itu dialami karena sikap acuh tak acuh, maka ketenangan dan ketentraman pada tahap ketiga ini ditimbulkan oleh kepuasan terhadap keputusan yang telah diambil. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses konversi agama. Yang pertama, berubahnya pandangan hidup. Pandangan hidup itu banyak sekali macamnya dan ragamnya. Dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya ada 3 macam, yaitu pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Pandangan hidup yang berasal dari agama ini maksudnya adalah kita hidup di negara yang memiliki berbagai macam agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Di dalam sebuah agama memiliki hukum dalam sebuah kehidupan, di mana hukum itu harus kita ikuti demi masa depan yang lebih baik. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi karena Pancasila mempunyai pandangan hidup bangsa Indonesia menuju ke demokrasi. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Pandangan hidup hasil renungan adalah di mana setiap manusia merenungi hal-hal yang dapat merubah masa depan. Renungan dapat berupa awal dari sebuah perubahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, proses konversi agama bersifat ekstrovert dan optimis dalam hidup. Orang yang ekstrovert terutama dipengaruhi dunia objektifnya, yaitu dunia luar dirinya. Orientasinya terutama tertuju keluar. Pikiran, perasaan, serta tindakan-tindakannya terutama ditentukan oleh lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun non-sosial. Dia bersikap positif terhadap masyarakatnya. Ini sama artinya dengan hati terbuka, mudah bergaul, hubungan dengan orang lain lancar. Yang ketiga, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakan seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, sikap asertif, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri atau kemandirian, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan, penghargaan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki. Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.